Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami' Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa syukur kepada Allah, pada kesempatan kali ini kita gunakan nikmat sehat dan nikmat waktu kita, nikmat kelapangan hidup kita untuk dapat hadir dalam rangka memenuhi undangan kita untuk kegiatan rutin taklim kita di siang hari ini. Walaupun kegiatan kita banyak di belakang sana, kita tunda karena kita tahu bahwasanya kesempatan menuntut ilmu itu begitu berharga bagi kita, karena balasan di sisi Allah yang luar biasa. Semoga apa yang kita dengar nanti Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita, dan kita yakin bahwasanya dapat menjadikan kita bekal di akhirat nanti. Salawat dan salam untuk Rasul yang ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah putusan Allah, khatamul anbiya. Tidak akan turun lagi nabi nanti, hanya dialah satu-satunya Rasul yang diutus oleh Allah di akhir zaman ini. Artinya kita adalah umat terakhir. Sesudah kita maka tidak ada kehidupan lagi, yang ada adalah kiamat datang dan kehidupan yang abadi atau kekal. Maka harapan kita dengan bersolawat dan mengikuti sunnahnya di akhirat nanti tidak ada perlindungan, maka kita harap syafaat dan perlindungan darinya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita siang hari ini adalah cara setan menggoda manusia. Kita harus pelajari musuh kita. Kalau kawan tak payah, kalau musuh kita tidak tahu, dia senyum kepada kita, kita pikir senang juga, ternyata benci. Gitu. Jadi kalau kita tidak kenal siapa musuh kita, kacau kita. Maka oleh sebab itu, mengapa kita bermusuhan dengan syaitan? Karena syaitan itu Allah usir dari kenikmatan surga, karena kesombongan dia. Allah menciptakan Adam, lalu Allah perintahlah mereka untuk sujud kepada Adam. Mereka tidak mau. Alasannya apa? Aku lebih pertama diciptakan Allah, aku lebih tua, aku lebih mulia, mengapa aku sujud kepada dia? Kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan ia dari kenikmatan surga itu, dan Allah beri penangguhan. Nah, ditangguhkan hukumannya sampai hari kiamat. Maka dengan itu ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala, berkatalah iblis itu, fabima aghwaytani, maka karena engkau telah menghukumku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menyesatkan mereka, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Mana jalan yang minta kita lurus 17 kali sehari semalam? Kita minta kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah. Setan juga minta kepada Allah. Karena engkau telah mengusir aku, tangguhkan aku akan sesatkan mereka. Itu diminta. Kepada siapa dia minta? Kepada setan aja minta kepada Allah. Apa pula kita minta kepada dukun? Dukun minta kepada setan, setan minta kepada Allah. Bodoh kita minta. Maka minta, setan minta kepada Allah. Bolehkah hukum aku, tapi aku akan sesatkan mereka. Bagaimana cara setan menyesatkan kita? Kita tahu. Kita sholat, selalu kita baca ihdinas siratal. Karena kita akan menyimpang, kita akan keluar, kita akan diganggu, kita akan digodai. Namanya dunia. Di dalam doa yang kita minta melalui surah Al-Fatihah itu ada penegasan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau beri nikmat ya Allah. Kalau tak ada nikmat di dalam saya tak mau. Yang lurus dalamnya penuh nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang kau benci. Itu jalan yang kita minta. Waladhdallin, bukan juga sesat. Saya tidak mau berada dalam kebencian Allah, tidak mau dalam kesesatan. Itu yang diminta. Berapa kali kita minta? Minimal 17 kali sehari semalam. Subuh 2 kali Al-Fatihah. Zuhur 4, berarti sudah 6. Asar 4, sudah 10. Maghrib 13. Tambah Isya 4, 17 kali. Kalau ibu membaca bacaan Al-Fatihah sesudah zikir sholat, bertambah lagi, tambah lagi 5. Kan kalau kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyana rabbana bis salam wa dakhalnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Baru baca Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru zikir atau baca ayat kursi, baru zikir. Nah, kalau ibu baca Fatihah lagi sesudah salam tadi dalam zikir, bertambah 5. Tapi begitu pun diminta, setan tetap yakin bisa menyesatkan manusia. Gitu. Harus tahu kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian pasti aku datang mereka dari depan. Yang pertama dalam bahasa itu adalah mendatangi dari depan. Macam mana dari depan itu? Mereka meragukan tentang akhirat. Akhirat itu tak ada. Yang sudah mati habislah jadi tanah. Kalau orang yakin kepada hari akhirat, itu adalah maliki yaumiddin. Hari akhirat itu apa? Hari pembalasan. Ibu tanam yang baik hari ini, nanti di akhirat dapat baik. Tanam yang buruk dapat buruk. Wa laisa lil insan illa ma sa'a. Kamu tak akan dapat kecuali apa yang kamu usahakan. Maka orang bilang sekarang enak betul lah, hidup tak pernah sholat, puasa tak pernah, nanti disolatkan 40 orang, langsung surga. Enak betul dia hidup. Banyak gitu kan? Nanti didoakan 40 orang, langsung bebas siksa kubur. Sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah. Dari mana pula bebas siksa kubur? Itu logika. Maka kita suruh baca Al-Quran di Al-Baqarah, laha ma kasabat wa alaiha, apa yang kita usaha kita dapat. Dalam surah pendek yang lain, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, yang baik sedikit Allah beri.
Maka setan itu mendatangi manusia dari depan. Maksudnya apa? Bukan hadapan wajah dia, tengok wajah dia, kita pingsan. Bukan. Dikaburkannya tujuan hidup kita, sehingga panjang pun umur tak kepikir lagi ke masjid. Berat hati nak pergi majelis taklim, ya kan? Tapi kalau duduk main HP, tahan sampai ngantuk, baterai habis. Nonton sinetron, tahan, duduk sampai habis. Di majelis taklim langsung menguap. Begitu dia dikaburkannya kita. Pintar setan itu. Kalau enggak, tak mungkin dia minta kepada Allah, boleh tangguhkan hukuman saya akan bawa keturunan Adam itu masuk api neraka. Maka setan datang dari depan. Banyak kalau orang tahu akhirat itu ada, dia takut, karena akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu tak percaya? Coba lihat sekarang. Dia tulislah di depan onggok buah-buahan yang dia jual, 5.000 garis miring kecil setengah kilo. Orang ramai pula singgah-singgah lawak, rupanya 10.000 segi. Itu memang tanpa sengaja, tapi itu dianggap penipuan. Kenapa? Tertipu orang. Cara setan itu teknologi canggih, tipu orang. Cara yang kedua, disusun di atas yang besar-besar bukunya. Sekilo 13.000, 2 kilo 25.000. Pak, besar buku. Iya. Manis bukunya bang, insyaallah manis, insyaallah mantap. Boleh coba, cicip lah. 2 kilo, boleh 25.000, diskon 1.000 rupiah. Kan gitu, setuju. Dia ambil lah piringnya, sodok dari bawah. Sampai di rumah buku yang besar tadi menciut. Tinggal yang kecil-kecil dari. Apa yang salah yang kita beli? Yang membeli tak salah, yang menjual begitu. Di atas buat yang besar, di bawah yang kecil-kecil. Seharusnya tidak begitu. Yang tipe A besar, 13.000 tak kurang. Yang sedang, yang kecil ni, inilah dapatlah 10.000. Kalau mau yang 8.000, ni ada coklat-coklat, yang ada senyum-senyum. Tapi kadang-kadang dicampur dia lah itu. Artinya apa? Ibu kira kalau menjual seperti itu di akhirat tidak ditagih sama si pembeli? Ditagih. Ya Allah, dulu dia jual buku yang besar-besar kepada saya. Sampai di rumah, aku menuntut keadilan. Habis awak. Bukan sedikit. 100 kilo, 100 orang datang. Pakai apa dibayar? Akhirat. Pakai amal soleh dibayar. Kita berdagang. Timbangan di setel. Celakalah orang yang mengurangi timbang. Al-Quran bilang begitu. Tapi setan pintar. Orang datang membeli buku kita kan setiap datang minta makan. Kan ya? Cicip boleh Pak? Cicip boleh. Sekeluarga mencicip. Mau cicip satu. Dia ramai-ramai datang. Beli sekilo mencicip 6 orang. Masuk akal ya. Kalau begini orang mencicip habis nih. Dalam satu karung itu sekilo hanya habis untuk cicip. Salah bahasa. Boleh dicicip? Boleh. Saya niatkan sedekah. Ambil. Wah, beda dia. Kalau sedekah menambah. Kalau cicip beda loh. Silakan dimakan. Saya sedekah. Beli. Timbangan jangan bohong. Kenapa? Karena Allah yang mengatur hati dia datang ke tempat kita berjualan. Ibu tak percaya? Berapa banyak orang jual tempe di pasar? Berapa banyak orang jual sayur yang sama di pasar, jual ikan yang sama di pasar. Kenapa orang datang kepada kita? Karena Allah mengirimnya ke situ. Itu sunnah. Rezeki tak akan tertukar. Maka setan mendatangi manusia, menggoda manusia, datang dari depan, menggelapkan, mengaburkan akhirat. Kalau dia tahu akhirat, seolah-olah hari ini adalah majelis taklim terakhir yang akan kita hadiri. Selesai majelis taklim ini pulang jatuh di tangga, meninggal. Nah, bayangkan kalau ini yang terakhir, kesempatan mengumpulkan amal. Maka naik ke lantai 2 masjid kita ini, sholat kita nanti asar, itu sholat terakhir kita barangkali. Nama terakhir kita sungguh-sungguh, nama terakhir. Kata malaikat, nanti habis maghrib dijemputnya. Ya Allah, mungkin gak rukuknya bisa setengah hari, sujudnya bisa setengah hari. Kenapa?
ingin ibadah terakhir. Tapi manusia dikaburkan. Jadi datang dari depan itu menggelapkan pandangan kita, menghapus tujuan kita. Nah, kalau orang tahu akhirat itu adalah kekal dan abadi, dia tak main-main di dunia. Karena dunia itu manzilatul akhirah. Dunia itu jalan menuju akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tak berhasil dari depan, wa min khalfihim, khalf di belakang, maka ia akan datang dari belakang manusia. Bukan ngagetkan kita, enggak. Tengok ke belakang tegak dulu rumah, masih tengok, wah, bukan. Dari belakang itu maksudnya apa? Dalam tafsir dikatakan bahwasannya manusia itu nanti akan senang dengan dunia, sibuk dengan dunia, lupa dia ibadah. Maghrib itu ramai orang belanja, itu godaannya. Maghrib ramai orang belanja, godaannya gitu. Kalau tidak, kegiatan menjelang sholat itu luar biasa, sehingga kalah kita. Dunia itu yang dikejar, padahal dunia itu akan kita tinggal. Kita seperti musafir, berjalan, lalu singgah sebentar. Itulah dunia. Singgah ibu dari sini ke Pekanbaru, mana kita singgah? Kandis, ya kan? Dari Kandis baru sampai ke Pekan. Sekarang lewat tol, singgahnya di mana? Rest area. Berapa lama kita di rest area? Paling lama 10-15 menit. Maka dunia itu yang membuat kita sibuk. Bukan Allah melarang kita mencari nafkah, tidak. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah beribadah, kata Allah, bertaburlah di muka bumi, cari rezeki. Untuk apa? Bisa bersedekah. Untuk apa? Bisa berzakat. Untuk apa? Bisa membangun agama. Tapi jangan disibukkan dengan dunia sehingga lupa akhirat. Nah, setan pandai dia. Cobalah tengok. Saat sulit itu sinetron bagus ini. Payah melepas sinetron. Hari ini orang bukan televisi yang menggoda, handphone yang di tangan yang menggoda, parah. Duduk serumah berdua enggak berteguran. Masing-masing sibuk aja. Bertiga anak beranak semua begitu. Tak ada cakap. Dunia hari ini luar biasa. Ibu enggak payah keluar rumah, cukup tekan tombol datang. Apa yang dipesan? Tak payah keluar rumah. Kadang mendengar kawan itu berapa belinya? 60. Kok mahal kali? Ongkirnya lebih mahal. Ongkos dibawa ke rumah. Iyalah kita nak keluar rumah. Beli soto Baroda Simpang Tua. Ya kan Sudirman? Pesan di rumah. Soto mau balik 1.000, ongkos 20. Besar di itu dunia menggoda orang hari ini. Nah, setan itu pandai. Padahal siapa yang lama hidup di dunia? Tak ada. Maka Allah menyebut, ya, wa minkum mayyatawaffa qabla suyukh. Sebagian dari kamu itu akan wafat sebelum mereka tua wafat. Berapa orang kuat tuanya? Paling 80, 90. Itu pun tegak dan payah lurus. Berjalan sudah apa? Payah. Nak minta umur 150 tahun tak enak lagi. Gigi tak tinggal di mulut lagi, makan kacang tak dapat, makan daging tak dapat. Nah, kan gitu. Dunia mengaburkan orang hari ini. Orang sibuk mengumpulkan. Cobalah bayangkan, kita pergi ziarah kubur, pergi takziah. Ketika meninggal seseorang, yang dia cari ikut tak? Maka perhatikan, ketika suaminya meninggal, maka anak-anak istrinya menangis. Sampai di pemakaman, dia masih menangis. Habis itu orang pulang, dia berdoa. Hari malam, situ dia enggak. Pasti dia pulang ke rumah. Tangisannya paling lama 7 hari. Yang kedua, yang dicari, yang dikumpul, dibawa ke dalam kubur enggak?
mobil tinggal, rumah tinggal, kebun tinggal. Maka kalau punya rumah, pandailah rumah itu jadi tempat yang diridhoi oleh Allah. Punya kebun, sisihkan untuk fakir miskin, sisihkan untuk anak yatim. Umar bin Khattab sampai hari ini punya kebun, rumah. Tanya orang pulang haji. Dan itu masuk di harta wakaf. Nggak lama lagi ini saya dengar SMP, orang berwakaf ke Muhammadiyah akan buka SMP Muhammadiyah itu dekat Letin Lama, Pasar Lama itu. Kesempatannya apa? Tanah timbun. Satu truk paling-paling berapa? 250 itu ibu titip di situ, maka selama umur dunia berputar pahalanya mengalir. Belajar anak di situ, pandai dia berceramah, sudah itu ibu terima pahala. Begitu hebatnya. Maka dunia, cari dunia itu, tapi ikuti untuk akhirat. Bahagia kita. Maka setan menggoda. Yang kedua, nggak berhasil dari depan, dia datang dari belakang. Allah tunjukkan pada kita. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa an shimailihim. Ya. Jadi kalau nggak berhasil depan dari belakang, maka dia akan datang ya dari sebelah kiri, shimal, sampai kiri datang. Namanya mudah. Ya. Maksudnya apa? Senang berbuat maksiat. Hari ini maksiat yang paling abadi dosanya apa? TikTok. Hidup musik kaget. Kadang baju tak selesai. Coba direkam, upload. Uploadnya? Masuk. Satu orang like and share. Satu orang menyaksikan aurat dia, 2 orang menyaksikan aurat dia, 3 orang menyaksikan aurat dia, 1 juta orang menyaksikan aurat dia. 1 juta kali dia berbuat maksiat. Tak bisa ibu putus itu. Nah, kalau punya anak perempuan, larang mereka TikTok. TikTok sepele. Kan cuma joget-joget Ustaz. Joget-joget, tapi menggali sesadunya berlompet sesadu situ. Nah, pakaian super ketat. Kalau dakwah tidak ada masalah. Ibu dakwah boleh, mengajar ngaji boleh, mengajar tahsin boleh, upload, besar pahalanya. Begitulah senang berbuat maksiat, susah meninggalkan maksiat. Dulu orang menggosip ke kedai, dulu menggosip ke rumah tetangga. Sekarang enggak, sudah ceramah pagi di TV itu langsung gosip. Baru selesai Ustaz itu berdoa, cek inset. Apa nih? Amal cerita kan? Cerita Ustaz Mansur. Macam-macam cerita. Awak ikut pula komen di media sosial. Jangan. Itulah dibawa oleh kita suka berbuat maksiat tanpa kita sadar. Di rumah saja orang bisa gosip, bisa, hanya bermodal ngeri hari ini, jahiliyah modern. Kalau dulu nak menggosip pergi ke kedai, alasannya apa? Ini garam habis, tunggu kejap ya, kompor hidup, dia pergilah beli garam. Sore dah pulang baru apa dia beli? Ya Allah lupa beli garam, nanti beli cabai. Yang dicari tak dapat karena mengerum. Allah senangkan seperti kalau ada pada kita terjadi itu, maaf saya nak cerita itu lagi, saya nggak ikut. Tinggalkan. Berarti setan gagal. Kalau kita masuk di dalam istighfar, kenapa? Istighfar itu menyadarkan kita menghapus dosa. Astagfirullahaladzim, udahlah, jadi ikut-ikutan pula, pergi. Inilah astagfirullahaladzim, sudahlah, jadi ikut-ikutan, itulah dimulai juga tadi. Awak dia bilang dah, dia tuh kayak gitu, keluar juga, sama aja bohong. Malah membumbu. Di istighfar, tapi terus. Hebat setan itu. Ibu tahu sebuah kisah. Jadi ada seorang pemuda ingin ibadah, ya kan, pergi sholat. Dia keluar rumah, jalan becek. Kata setan lompat sedikit, lompat kepala saya terlentang. Pulang gantinya baju. Jadi halanginya tuh
Berangkat lagi dia, macam-macam lagi, balik lagi. Terakhir dibawanya lampu. Ini pemuda nak kapok-kapok nak ke masjid juga. Karena gelap, apa kata setan, berubah menjelma menjadi manusia. Bawanya lampu. Ini lampu ni temani biar tak tercampak lagi, kecebur lagi. Ditemanilah sampai situ. Dan aku sampai sini aja ya, kenapa? Aku tak bisa masuk. Kenapa tak bisa masuk? Nah, enak badan saya mau pulang aja lah kata. Engkau sesungguhnya siapa? Akulah setan mencoba mengganggu kamu untuk melakukan itu. Berkali-kali kau bertahan dan kau juga sampai. Maka kita harus ngotot. Kalau tidak itu tidak, tinggalkan. Ini tidak tetap ikut. Saya tidak ngomong, saya cuma dengar aja. Apa bedanya? Jamaah menyetujui. Maka setan hebat, mengolah yang seolah-olah benar, padahal itu adalah salah. Pembenaran, nggak apa-apa kok pakai jilbab begini. Orang juga banyak pakai. Ini kan nutup. Nggak apa-apa. Itu banyak orang pakai, lagi model. Padahal jilbab itu harusnya menutup, bukan membungkus. Itu bedanya. Sekarang jilbab panjang-panjang, lebar-lebar, tapi membungkus. Yang ditutup nampak. Alasannya kainnya bagus nih, jatuh nih. Nanti lagi nampak semua kalau jatuh. Begitu setan membangun kepada manusia supaya kita tidak berhasil dari depan, dari belakang, enggak ke samping kiri, enggak juga. Maka Allah tunjukkan kepada kita, ya, wa an aimanihim, yamin, kanan. Maka setan akan datangi manusia dari sebelah kanan. Maksudnya apa sebelah kanan itu? Ragu dengan perintah Allah. Dimunculkannya keraguan-raguan dalam hal ibadah. Dirusaknya pemahaman kita. Maka jangan sampai dalam ibadah kita ragu. Jangan. Kalau ingin bersedekah, murnilah bersedekah karena Allah Ta'ala. Oh, karena nggak dicatat, nggak mau tunggu cetak dulu lah. Nanti kita berwakaf, tak usah atur wakafnya untuk apa. Biar orang membuat sesuai kebutuhan. Ini sedekah, saya maunya itu dipasangin di situ letaknya. Kalau itu saya nggak bayar, mantap. Tak usah diatur, sedekah saja. Pemanfaatannya berdasarkan kebutuhan orang banyak. Maka keraguan di dalam agama kadang-kadang menjadikan orang-orang lalai. Maka setan itu luar biasa menggantikan pemikiran kepada manusia supaya manusia itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah tunjukkan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 16, ayat 17, setan berusaha. Lalu bagaimana cara menghindari gangguan setan? Kan itu. Setan paling dahsyat itu subuh. Ya kan? Azan. Ngaji-ngaji dulu. Udah ngaji ya. Baru ngaji katanya. Kita setan itu udah ngaji dah. Kan? Tak apa-apa. Baring-baring dulu aja. Baru ngaji. Baring-baring lewat. Rasanya sebentar. Pernah kan gitu subuh? Terbangun, malas-malas, sebentar lagi lah tertidur. Rasanya sebentar. Jam 7 bangun. Hilang subuh. Setan pintar. Kadang kita dah wudhu, ya dah pergi, belum azan lagi katanya. Pandai dia. Padahal apa salahnya datang aja ke masjid? Kenapa? Kalau datang sesudah azan, ibu tak dapat tahiyatul masjid, tak dapat sholat fajar atau sholat sunat subuh qabliyahnya, tak dapat. Kenapa? Orang dah azan ibu baru nyampe di sini. Komat ya. Tapi kalau perginya pas ngaji-ngaji sampai di sini dapat tahiyatul masjid. Kemudian baca Quran sedikit, azan, dengar azan itu, menjawab azan, pahalanya sama dengan orang yang azan. Jangan bising ketika azan. Itu lafaz yang memanggil orang sholat. Sesudah itu azan subuh berdoa, lalu sholat qabliyah subuh. Dapat dia. Ini pertanyaannya Pak Ustaz. Kadang kita subuh nggak sempat. Apakah kita tahiyatul masjid dulu atau qabliyah subuh? Jawabannya saya bilang sama dua-duanya. Dua-duanya secara hukum adalah sunat muakkad. Tapi yang namanya ke masjid bisa tiap hari, tiap saat. Kalau qabliyah subuh
hanya subuh tadi saja, tak dapat lagi. Jadi kalau mau dilakukan qobliyah subuh aja saja. Kenapa? Kalau ibu nak qobliyah subuh, kalau ibu keluar nanti 2 jam balik ke masjid lagi bisa tahiyatul masjid. Tapi subuh tidak bisa tak? Tidak bisa, dah habis waktu. Tergantung mana. Nah kalau ingin dapat dua-duanya ada tambah. Begitu setan menggoda, udah ntar lagi. Baru azan belum qomat tuh lama tuh katanya. Apalagi malam Jumat subuh sejadah dibacanya tuh. Sempat kita makan lagi gitu. Kan ya? Alif Lam Tanzil dibaca. Kan panjang itu sejadah itu. Nah, sujud tilawah. Biasanya beberapa masjid melakukannya Jumat subuh. Tahu Jumat subuh, Jumat ini orang sujud tilawah. Panjang bacanya tuh, alamat-alamat dia ke masjid. Begitu setan menggoda kita. Maka untuk seperti itu, bagaimana kita bisa menghindari syaitan tadi itu ya, sehingga setan tidak merusak diri kita. Yang pertama adalah kita banyak melafazkan zikir. Zikir itu subhanallah, 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 subhanallah. Soalnya banyak ada masalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang ini sedikit tak ada masalah. Untuk mengusir kebingungan kita, keraguan kita. Kita tidak kosong. Zikir itu menjadikan diri kita terlepas dari gangguan syaitan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Untuk mendudukkan hati kita, zikir itu. Ibu takut dengan suami ibu berbuat aneh, zikirkan dia. Minta kepada Allah. Saya berzikir ini ya Allah untuk menjaga rumah tangga saya dan suami saya sayang kepada saya ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. 1000 kali baca apa? Buat. Kalau mulut kita berzikir, biasa berzikir, jatuh kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sering melafazkan. Tak keluar kalimat yang aneh-aneh. Mama kau, katanya. Terkejut dia kata, mama kau. La ilaha illallah. Nah, kalau itu terucap berarti mulutnya senantiasa. Makanya ketika kita wafat, sakaratul maut datang kepada kita, tergantung kebiasaan kita apa. Kalau kebiasaan mengucap yang baik, maka yang keluar akan yang baik. Zikir tidak mesti sesudah salat. Zikir itu apa yang dibaca? Apa yang dapat kita sajalah. Tahlil boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Duduk, pegang tasbih, baca saja, tidak ada masalah. Setan tak akan dekat dengan kita. Tak bisa dia ganggu kita. Yang kedua, ya, di dalam kitab itu dikatakan bahwasanya ya, yang kedua itu adalah hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Bagaimana memohon perlindungan kepada Allah? Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Minta kepada Allah. Itu dulu. Makanya kalau kita baca Quran, kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Supaya selama kita membaca itu gangguan tidak ada pada kita. Manfaatkan itu. Itu penting. Nah, kadang-kadang orang melafazkan yang seperti itu memang tidaklah mudah. Kita meminta perlindungan. Macam mana minta perlindungan? Setiap gerakan hidup kita awali dengan doa. Ibu nak berjalan pakai sendal, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu dah minta. Masuk kamar mandi,
A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minta perlindungan lagi kepada Allah. Kalau mau makan, Allahumma barik lana ya Allah. Jadikan berkah untuk Anda. Fima razaq, apa yang aku makan, apa yang kau beri. Wakina ada, jauhkan aku disiksa makanan itu. Banyak orang takut makan sop tunjang, sop kambing, tensi naik segala macam. Yang bikin tensi naik itu memikirkannya. Makannya belum, tensinya sudah nggak. Coba tengok orang disuntik, takutnya sesudah disuntik apa sebelum disuntik? Sebelum. Pas disuntik cuma gitu aja. Nah, itu dia. Maka Allah kuat kepada kita. Nah, memohon perlindungan kepada Allah itu penting dalam segala sisi kehidupan kita. Apa saja. Bahkan kita mau tidur, kita minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika bismika Allahumma ahya wa bismika, cepat ibu bilang salah. Itu doa. Jadi mohon perlindungan itu pakai apa? Pakai doa tadi itulah. Mau makan, mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallahu lalahikun. Ada baca itu? Enggak. Kami baca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu naik kendaraan air. Dulu saya juga begitu bacanya. Setelah tengok hadisnya rupanya, oh doa naik kendaraan itu beda. Kendaraan darat dengan air. Dulu orang kita bersampan memang. Maka bacanya bismillahirrahmanirrahim. Sekarang doanya kayak itu lagi, naik motor sebelum starter bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan. Itu yang diminta. Apa saja yang kita makan begitu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Minta kepada Allah. Nah, kalau kita pinta Allah lindungi kita, maka perlu kita berta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya. Kalau kita istiqomah menolak. Ini menolak kemaksiatan. Harus lahir batin. Ini kadang-kadang macam mana menolak dia saudara awak, kan? Macam mana menolak dia teman ki? Macam mana menolak dia atasan ki? Nanti saya tolak, saya berhenti, tak bekerja lagi. Konsisten menolak. Resikonya apa? Paling-paling kita terasing. Paling-paling kita dikucilkan. Bukankah Nabi Muhammad juga terasing di kampungnya sendiri ketika mulai Islam? Bukankah Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah sampai dia pindah ke Madinah atau ke Taif? Kan begitu. Sampai Allah mempertolongan kepada dia dan merebut kembali kota kelahiran dia, kota Makkatul Mukarramah. Itu harus kita kuat. Kadang orang nggak tahan, cemana lah, duit nggak bisa begini, terpaksa terima. Berapa banyak hari ini saudara kita yang susah hidupnya berubah agamanya karena satu kotak mie instan. Nggak sabar dia. Banyak hari ini. Nah, orang yang konsisten menolak itu maka akan sekuat tenaga akan menyelamatkan dia dari setan. Setan itu menggoda nggak tanggung sampai dapat. Kenapa? Karena ia janji kepada Allah, beri aku penangguhan waktu, aku akan goda anak Adam, aku bawa ikut serta tenggelam dalam api neraka. Jadi Allah bilang silakan, yang bisa kegoda itu adalah orang yang kurang iman, kurang kuat dalam menolak. Nah, kalau dulu orang bilang pas pemilihan pimpinan daerah pilkada kan gitu, berapa duitnya? Limpul, nggak mau lah. Kalau 100, mau. Dikasih kalender, nggak mau lah. Kalau jilbab, mau. Nah, gitu. Awalnya dia tolak karena kecil. Kalau besar, nah maka konsistensi dalam menolak itu perlu untuk. Kemudian yang keempat, macam mana menghilangkan gangguan setan? Jaga lambung kita, jaga perut kita. Maka Nabi kita menyuruh kita tuh makan sepertiga jari. Sepertiga perut itu diisi makanan pokok,
air sepertiga lagi, udara sepertiga lagi. Jangan semua yang berat-berat masuk, air tak ada, kecekik dia. Udara tak ada, sesak dia, tak bisa bernapas. Maka keseimbangan itu perlu. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang tengah-tengah. Seimbangkan saja. Maka kita dituntut mengendalikan perut. Kenapa? Kalau banyak makan itu bawaannya apa? Malas dan ngantuk. Kalau orang lapar bisa tidur, tidak bisa tidur, perutnya bunyi-bunyi. Suruh tidur, tak mau tidur. Nah maka jaga lambung kita. Bagaimana cara menjaganya? Boleh berpuasa Senin dan Kamis. Itu menjaga lambung yang sehat, istirahat. Atau kita puasa sunat yang lain. Itu menjaga lambung. Yang kedua, memakan yang tidak bermasalah dengan tubuh kita. Udah jelas kita tensi, pesan sok tunjang sok buntut, nah selesai lah. Udah jelas tensi kita naik, beli durian, makan bukan sebiji, sekenyang-kenyangnya, sakit tengkuk, pingsan. Maka lambung itu menjaga. Maka Rasulullah mengatakan, makanlah kamu setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau awak bukan setelah lapar, makan pada waktunya. Waktu sarapan pagi, waktu makan siang, waktu makan. Kalau Rasul tidak, dia makan ketika dia sudah lapar. Dan ia berhenti sebelum kenyang, bukan kekenyangan. Kita kalau udah gak bisa masuk lagi, baru berhenti. Jangan. Maka begitu Rasul ajarkan. Lambung itulah yang menjadikan ukuran. Nah, apa yang dimasukkan ke mulut menuju ke lambung, kalau halal dijaganya kita. Kalau tidak halal, dia akan merusak ke dalam. Ya Bu. Kemudian kalau dibilang tadi menjaga lambung, sekarang mengosongkan lambung. Perlu lambung itu istirahat. Itu maka jarak antara Senin dengan Kamis itu kan jauh. Dengan Senin, Selasa, Rabu. 1 hari puasa, 2 hari makan. Kamis kita puasa, Jumat tahan lagi, Sabtu tahan lagi, Ahad tahan lagi. Berarti 2, 3. 2 hari makan, 1 hari istirahat. 3 hari makan, 1 hari istirahat. Nabi tidak meninggalkan Senin dan Kamis. Nah, bagi orang-orang punya masalah dengan makanan, berpuasalah puasa Daud. Gula umpamanya dia tak boleh makan-makan di takar. Salah kalau sanggup. Kalau tak sanggup, maka berbuka. Kenapa? Karena uzur sakit, uzur sakitnya ada. Kalau kita sakit boleh kita batalkan. Apalagi puasa wajib. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu, nanti waktu mepet bertanya. Kita masih ada waktu lumayan 15-20 menit. Ada pertanyaan boleh? Ya. Nah, lalu kalau tak ada, diteruskan mengosongkan perut itu dengan puasa. Kalau tidak dengan puasa, membatasi asupan makanan. Biasa mungkin makan 4 sendok, ubah menjadi 2 sendok. Terasa lapar perut. Ini perut belum lapar lagi, diisi lagi. Sarapan pagi lontong. Sampai di kantor dapat lagi nasi uduk, makan lagi. Jam 10 ngemil makan roti. Tak sempat lambung itu berhenti, tak sempat kosong. Nanti datang jadwal makan siang. Nah, coba di rumah itu disusun makanan. Kalau orang kenyang, macam ular Bu, udah kenyang dia papain bisa. Maka orang kalau lapar itu otaknya berjalan. Kenapa? Berpikir mereka itu. Kalau udah kenyang, dia bawa tidur. Coba. Maka Rasul mengajarkan kita untuk menjaga dari gangguan syaitan, karena lambung itulah yang menggoda manusia. Coba bulan Ramadan halal makan siang hari, ya kan? Kenapa orang tak makan? Karena iman tadi. Nah, jagalah dia. Kemudian, ya, kalau selanjutnya itu adalah mengekalkan wudhu. Ibu kalau berwudhu pasti jaga
Kenapa? Karena kita sedang suci. Coba ibu udah berwudu, datang orang mau salaman. Maaf, sudah berwudu. Kalau kita berwudu, berarti kita menjaga sunnah, hindar dari dosa. Kenapa? Saya wudu, mensucikan diri. Maka yang kotor akan terbuang. Nah, mengekalkan wudu termasuk mengusir gangguan dari syaitan. Kenapa? Karena wudu itu dengan air. Setan tercipta dari api. Yang bisa memadamkan api itu adalah air. Berwudu. Kalah setan itu. Nah, maka didukung dengan apa? Sholat, sunat, wudu. Payah bangun subuh tuh, duduk baca doa. Bawa jalan ke toilet, cuci muka, basuh. Olahraga dulu jam 3 subuh, mana ada orang ibu kubur wajah. Kemudian kalau sudah itu bawa sholat. Kenapa? Posisi sujud itu otak kita dipenuhi oleh oksigen. Jadi kalau itu pasti bagus. Nah, mengalahkan itu perlu kita bahwasanya mengekalkan wudu termasuk salah satu cara menjauhkan kita dari godaan syaitan. Perlu aja batal wudu. Kan enggak sholat Pak Ustaz, enggak usah jaga wudu saja. Orang yang menjaga wudu, maka Allah bukakan dia keberkahan, kesenangan, keselamatan. Kemudian apalagi menjadikan makanan dan minuman yang dibawa pulang dipastikan berada dalam koridor halalan thayyiban. Halal dia, baik dia. Dia adakah halal tidak baik? Ada. Ayam itu halal, dicuri, diambil dengan cara tidak baik, maka jatuhnya dia tetap haram. Dia halal aslinya, tapi cara dapatnya yang menjadikan dia pada posisi haram. Jadi saya bilang, saya sering ngomong itu di pengajian. Si Buyung besar ayahnya pada Mak Buyung. Mak Buyung nanti belinya ikan asin sama ikan teri jangan lupa petai. Iyalah, belanja Mak Buyung. Pulang dari pasar, dia tengok apa tuh Yung? Ini Mak, di sekolah ada pelajaran menyembelih hewan. Saya belajar tadi. Nah, saya mau uji rumah lagi. Ini ada ayam siapa? Nggak tahu. Tiap malam tidur ke rumah kita. Tangkap tadi. Oh, terus inilah kepotong nih. Nah, praktek. Oh ya sudah, gulai aja kata maknya. Mau diapain? Digulai. Ketika dihidangkan di meja makan, suaminya bingung. Tadi uang tuh cukup hanya beli ikan teri, ikan asin dan petai jengkol. Kenapa kok ada ayam? Siapa yang bagi? Itulah kata Mak Buyung. Si Buyung di sekolah ada praktek memotong, menyembelih hewan. Lalu ayam yang sering ke rumah kita tuh di belakang, diusir balik juga lagi diusir. Tak ada punya mungkin dah. Maksudnya ayam kita bukan yang sering ke rumah. Jadi itu potong Buyung, haram itu. Saya tak mau makan daging merah. Kuahnya saja. Apa beda? Saya tak makan ayamnya dah, cabenya saya makan. Yang jelas ayam tuh cabenya itu dengan minyak dan menyatu. Nah, itu disebut dengan menjaga makanan dan minuman yang halal. Kalau haram maka mudah, karena haram itu gelap. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya Bu. Ya. Iya ngaji. Iya. Untuk sholat sunat. Untuk sholat sunat Nabi mengatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebahagian sholatmu di rumahmu
jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Berarti sebaik-baik sholat sunat itu di rumah. Di rumah. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Tak dibedakan laki-laki perempuan. Kenapa sholat sunat itu di rumah? Tidak ada riya di situ. Ya enggak? Kalau di sini ditengok orang. Kalau di rumah tak ada. Maka sholat sunat itu jatah rumah. Ij'alu min salatikum, sebahagian sholatnya. Kalau sholat fardu itu di masjid. Memang Allah perintahkan. Allah suruh warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu serta orang-orang yang rukuk. Sholat fardu itu di masjid, sholat sunnah itu jatah rumah. Nah, bagaimana kalau saya setelah sholat malam lalu ngaji-ngaji, terdengar azan di masjid, lalu saya sholat namanya qabliyah subuh di rumah? Apakah itu bagus? Sangat bagus. Nabi suruh itu di rumah memang. Yang tak boleh tahiyatul masjid di rumah. Tahiyatul masjid itu kenapa? Sebab masuk masjid. Kalau ibu qabliyah boleh, ibu sholat zuhur, ya kan? Kemudian salam, zikir, doa, sholat 2 rakaat di sini. Terus ibu pulang ibu tambah 2 rakaat lagi. Memang sesudah zuhur itu boleh 4. Sebelum zuhur juga boleh 4. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Ibu sholat maghrib di sini, ya kan? Lalu setelah sholat, zikir, doa, terus pulang sampai di rumah, bentang sejadah, kita melakukan sholat ba'diyah maghrib. Bagus. Salat sunat itu rokaatain, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang 4 rakaat sebelum zuhur itu adalah rawatib qabliyah zuhur, yang 2 rakaat namanya muakkad, sunat muakkad. Yang 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Yang 2 rakaat itu Nabi tak pernah tinggalkan. Yang 2 rakaat ghairu muakkad kadang-kadang Nabi kerjakan, kadang-kadang Nabi tidak kerjakan. Jadi yang 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 rakaatnya itu adalah qabliyah ghairu muakkad, lalu 2 rakaat lagi itu qabliyah muakkadah. Jadi 2 salam lah ya. 2 salam. Yang bisa 4 salam itu hanya tarawih. 4 rakaat 1 salam. Iya, Pak. Duha itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ibu nak berapa rakaat silahkan. Minimal 2 rakaat. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu tarawih yang ada. Duha tidak. Ibu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. 2 rakaat salam, selesai. Zikir, memai doa, baca doa Allahumma inna duha uka itu. Kemudian ibu tambah 2 rakaat lagi, salam, baca doa, ibu istirahat, meluruskan pinggang atau jogging keliling-keliling dulu. Nanti pulang ibu berwudu, tambah 2 rakaat lagi duha, masih boleh. Jatahnya sampai jam 11. Setengah 12 sudah waktu hati-hati. 11 itu waktu terik, harbidul fisal. Jadi pasir itu panas kena matahari jam 10 ke atas. Waktu duha terbaik jam 10 ke atas itulah. Keluar ibu digigit matahari terasa kulit ibu. Nah, itu waktu duha. Ukurannya apa? Dulu anak unta itu kan baring-baring di pasir. Datang matahari masih sedap-sedap juga dia baring karena pasirnya belum panas. Nah, udah jam 9 mataharinya makin kuat, kepanasan dia berdiri dia. Itulah ukuran duha. Waktu terbaik. Tapi kalau ditanya jam berapa kita boleh mulai, 15 menit minimal sesudah terbit matahari. Yang bagusnya paling aman setengah jam sesudah terbit, setengah jam sebelum bergeser ke arah
barat. Jadi kalau mau ditanya mau berapa rakaat? 2 rakaat salam, sambung lagi 2 rakaat salam, udah berapa? 4. 2 rakaat lagi jadi berapa? 6. 2 rakaat lagi jadi berapa? 8. Istirahat dulu, capek. Masak kerupuk dulu. Selesai masak kerupuk bungkus, simpan. Jam 11 ulang lagi 2 rakaat. Jadi begitu. Batasnya berapa rakaat sehari? 12 rakaat. Itu duha. Bukan 4 rakaat sekaligus, tak ada. Duha tetap 2 rakaat 1 salam. Itu dia. Ada yang lain? Itu fadilah. Hadis fadilah itu hadis motivasi. Kalau 2 rakaat Allah jauhkan api neraka. Kalau 4 rakaat Allah mudahkan rezeki. Kan itu. Kalau 6 rakaat apalagi sampai 12 rakaat Allah bangun rumah di surga. Coba bayangkan, membangun rumah di dunia aja berat enggak? Berat kan? Ibu membangun rumah di mana? Hanya dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya itu motivasi supaya kita mau melakukannya karena mendapat imbalan yang besar. Orang kalau imbalannya besar semangat. Coba imbalannya sedikit, iyalah kalau dapat, kalau tidak ya tidak. Coba kalau besar, menyesal tak dapat. Nah, maka disebut fadilah. Motivasi kadang-kadang orang butuh motivasi supaya ibadah tetap berjalan. Itu dia, bikin semangat. Itu saja. Waktu asar sudah dekat. Masih ada berapa menit? 3 menit persiapan untuk salat asar. Semoga apa yang kita dengar hari ini Allah berikan kita pemahaman yang baik sehingga kita dapat menghindari gangguan syaitan. Nah, gangguan syaitan itu perlu. Yang pertama, ia mengaburkan akhirat kita sehingga kita lupa dengan akhirat. Yang kedua adalah dia membuat kita ragu urusan dunia. Yang ketiga adalah dia datang kepada kita, disibukkan kita dengan berbuat maksiat sampai kita lupa diri. Dan yang keempat adalah dia datangi kita untuk menyukai dunia sehingga kita melupakan akhirat. Maka jangan sampai itu cara setan. Dan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kiamat terakhir dunia. Maka yang terseret oleh dia terbawalah ke dalam siksa. Ya. Dia siap mandi, pakai handuk saja. Dia berwudu pakai handuk saja. Nah, terus sahlah. Kalau berwudu nampak aurat tak ada masalah. Yang membatalkan sholat itu kalau sholat nampak aurat. Yang nampak aurat tidak batal wudu, tapi batal sholat. Wudu tak batal. Sepengetahuan saya wudu orang mandi pakai kemben, lalu dia berwudu, ya basahan bahasa Indonesia kemben. Nah, jadi artinya apa? Dia mandi dengan pakaian basahan, lalu berwudu, tidak ada masalah. Karena nampaknya aurat tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu berhadas. Yang kedua hilang akal. Terus ketiga tidur. Kalau pakai handuk tidak bisa sholat ibu dah. Sesudah wudu. Iya, ibu berwudu pakai handuk, betul. Berwudu pakai handuk, betul. Sesudah itu pakai mukena ibu kalau sholat. Jangan pakai handuk tadi. Jadi kalau sholat nampak aurat maka batal. Yang batal bukan wudunya. Apa yang batal? Sholat. Yang membatalkan wudu berhadas, keluar angin atau keluar sesuatu dari depan dan dari belakang, istinja, maka itu dianggap berhadas. Hilang akal batal. Tidur bersandar batal. Tidur terlentang apalagi batal, apalagi berbunyi gitu batal.
Tapi kalau ibu tanpa aurat wudhu tidak batal. Akhir cila kayaknya jangan itu saja yang akan disampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.